Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita bertemu lagi dengan kajian fikih mar'ah yang pada kesempatan ini kita akan membahas atau mengetahui pendapat para ulama mengenai hukum mendonorkan darah. Nah, donor darah ini adalah suatu prosedur sukarela yang dapat membantu bahkan menyelamatkan nyawa orang lain. Prosesnya, darah dari setiap pendonor ini akan dikumpulkan melalui jarum steril sekali pakai, kemudian ditampung dalam kantong darah yang steril. Nah, dalam pemberian donor darah ini umumnya sekali mendonor darah itu darah yang diambil itu biasanya sekitar 500 ml. Ini kurang dari 8% dari total keseluruhan darah yang ada di tubuh kita. Prosedur ini bisa dilakukan dengan menyumbangkan darah utuh atau hanya komponen tertentu di dalam darah tersebut seperti trombosit atau plasma. Kemudian komponen darah yang diberikan kepada kepada orang lain itu tergantung dari tinggi badan, berat badan atau trombosit yang dipunyai oleh seorang pendonor. Di Indonesia, proses donor darah ini di bawah pengawasan PMI yang juga dijamin oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan donor darah yang aman, mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian, siapa saja yang diperbolehkan untuk mendonor darah, karena tidak semua orang bisa melakukan sembarangan prosedur ini, jadi harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah seorang pendonor berusia di antara 17 sampai 65 tahun. Kemudian dia telah lolos pemeriksaan kesehatan sebelum melakukan atau mendonorkan darah. Kemudian memiliki berat badan yang tidak kurang dari 45 kg dalam keadaan sehat baik jasmani ataupun rohani. Kemudian ketika mendonorkan darah, tekanan darahnya harus berada pada angka 100 sampai 170 untuk sistolik dan 70 sampai 100 untuk diastolik. Kemudian kadar hemoglobin darah pada saat pemeriksaan itu harus berkisar antara 12,5 gram persen sampai 17 gram persen. Nah, donor darah ini tidak hanya bermanfaat bagi orang yang menerima, tapi juga bisa bermanfaat bagi pendonornya. Jadi di antara manfaat donor darah ini adalah untuk meningkatkan kesehatan jantung. Kemudian prosedur ini kalau secara teratur dilakukan, ini juga bisa mengurangi kekentalan darah yang merupakan salah satu faktor resiko dari penyakit jantung. Donor darah ini juga dapat mengurangi resiko kita terkena serangan jantung atau stroke. Kemudian donor darah ini juga mengurangi risiko kita terkena kanker seperti kanker hati, kanker paru-paru, kanker usus besar, dan kanker tenggorokan. Kemudian donor darah itu juga bisa membakar kalori. Kalau kita
menyumbangkan darah sekitar 500 ml tadi, ini kita sama dengan membakar kalori sekitar 650 kalori. Nah, kemudian bagaimana prosedur atau proses kita sebelum melakukan donor darah ini? Yang pertama, sebelum kita mendonorkan darah, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah kita mencukupi asupan gizi dan cairan tubuh dengan memakan makanan dan minuman yang kaya akan zat besi, seperti kita memakan daging merah, ayam, ikan, atau produk susu, kacang, dan biji-bijian serta bayam. Kemudian kita juga disarankan untuk menghindari makanan berlemak seperti fast food atau es krim, karena ini bisa mengecoh hasil tes darah. Kemudian kita juga disarankan untuk menghindari minuman beralkohol menjelang kita hari-hari kita akan mendonorkan darah. Kemudian kita disarankan untuk mengupayakan cukup tidur pada sebelum kita melakukan prosedur ini, dan juga disuruh untuk memperbanyak minum air putih, kemudian memakai pakaian yang mudah digulung, jadi operasiannya mudah ketika kita melakukan donor darah. Kemudian bagaimana proses pengambilan darah ini? Donor darah ini dilakukan paling lama hanya memakan waktu 1 jam. Cuman untuk proses pengambilan darahnya itu hanya berlangsung sekitar 8 sampai 10 menit. Yang pertama kita melakukan registrasi, kemudian kita melakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian kita melakukan donasi. Donasi ini bisa dilakukan dengan posisi duduk atau berbaring. Kemudian seorang tenaga medis itu akan memasukkan jarum steril ke kulit bagian siku selama 8 atau 10 menit. Kemudian ketika darah sekitar 500 ml sudah terkumpul, maka petugas akan menutup bagian yang telah disuntik tadi dengan perban. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah istirahat. Nah, setelah kita melakukan donor darah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita disarankan untuk duduk sebentar sambil meminum air putih atau memakan makanan kecil. Kemudian kita juga perlu memastikan tidak dalam keadaan pusing. Kemudian kita membatasi aktivitas fisik selama setidaknya 5 jam. Kemudian baru boleh melepas plester atau perban bekas suntikan tadi setelah 4 atau 5 jam dari melakukan pendonoran. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita akan mengkaji bagaimana menurut pendapat fikih tentang donor darah ini setelah jeda berikut. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita mungkin pernah atau kita sering mendengar masalah donor darah ini. Nah, kita juga perlu mengetahui apa hukumnya dalam fikih Islam. Di dalam agama Islam, hukum darah itu mayoritas ulama mengatakan bahwa darah itu adalah termasuk najis dan haram untuk dikonsumsi. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah." Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi secara umum Al-Qur'an mengharamkan kita untuk mengkonsumsi darah. Namun ada beberapa darah yang halal dikonsumsi.
ulama dari madhab Maliki, Imam Ibnu Khuwais An-Mandat, beliau mengatakan bahwa darah yang ada di dalam daging hewan yang halal dimakan adalah dimaafkan, tidak dianggap najis. Jadi kalau misalnya di dalam daging ayam atau sapi atau kambing ada ditemukan darah di dalam dagingnya, maka darah tersebut dimaafkan, tidak dianggap najis, maka boleh dikonsumsi. Begitu pula darah yang sedikit yang berada di badan atau pakaian ketika sholat itu juga dimaafkan. Kemudian ulama madhab Syafi'i, Imam Al-Mawardi, itu beliau menghalalkan darah yang memiliki urat yang menjadi padat. Nah, karenanya adalah halal seperti hati atau limpa. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, "Uhillat lana maitatani wadamani, fa'ammal maitatani falhutu wal jarad wa ammad damani fal kabidu wattihal." Dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai adalah ikan dan belalang, adapun 2 darah adalah hati dan limpa. Dan hadis ini sahih menurut Imam As-Suyuti. Nah, kemudian bagaimana dengan pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai hukum mendonorkan darah. Dalam kondisi darurat, ulama sepakat itu memperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi, innallaha ghafurur rahim." Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Salah satu ulama madhab Syafi'i yaitu Imam Suyuti menjelaskan, dalam keadaan seseorang diperkirakan akan meninggal jika tidak makan saat itu juga dan yang ada hanya bangkai, maka ia bukan hanya boleh tetapi wajib untuk memakan bangkai tersebut. Nah, dalam kondisi ini, ketika seseorang kekurangan darah dalam jumlah yang banyak, hingga pada saat itu misalnya tidak ada obat-obatan yang bisa menggantikan fungsi darah tersebut, dan tidak ada juga produk sintetis yang bisa menggantikan darah manusia, seperti misalnya terjadi kecelakaan atau pendarahan atau pada operasi besar, maka kekurangan darah pada saat ini itu diindikasikan dapat membahayakan nyawa sehingga berujung pada kematian. Nah, pada kondisi ini maka seseorang juga wajib hukumnya untuk melakukan transfusi darah dari pendonor kepada pasien. Dalam kaidah fikih disebutkan ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu membolehkan kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Demikian juga ada kaidah fikih yang lain yang berbunyi al-hajatu qad tanzilu manzilatad darurat umuman wa khususan. Perkara hajat atau kebutuhan kadang menempati posisi darurat dalam menetapkan hukum Islam, baik yang bersifat umum atau yang bersifat khusus. Kemudian kaidah fikih yang selanjutnya juga berbunyi la harama ma'ad darurati wala makruha ma'al hajati. Tidak ada yang haram bila berhadapan dengan darurat dan tidak ada yang makruh bila berhadapan dengan hajat atau kebutuhan. Nah, maka dalam keadaan darurat seseorang dalam agama Islam itu diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang tadinya diharamkan. Jadi misalnya sini tadi adalah ketika kita tidak diperbolehkan mengkonsumsi darah yang najis, kemudian ketika dalam kondisi darurat kita diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut. Bahkan mengutip pendapat Imam Suyuti tadi, kita wajib melakukannya untuk menyelamatkan nyawa. Namun hal ini itu juga dibatasi, penggunaan sesuatu yang darurat ini dibatasi dalam kaidah yang mengatakan ma'ubi halid darurah yuqaddaru biqadariha.
sesuatu yang diperbolehkan karena keadaan darurat hanya diberlakukan untuk mengatasi kesulitan tertentu atau diukur menurut kadar kemudorotannya. Jadi tidak boleh kalau dilakukan melampaui batas darurat tersebut. Hal ini senada dengan fatwa salah seorang ulama, yaitu Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau mengatakan bahwasanya para ulama membolehkan mendonorkan darah ketika kondisi darurah. Begitu juga fatwa dari Mufti Mesir, yaitu Syekh Ali Jum'ah. Beliau menambahkan beberapa syarat dalam melakukan donor darah ini. Yang pertama, beliau mengatakan ada maslahat atau kebaikan yang kuat bagi manusia. Maksudnya tindakan transfusi ini menjadi salah satu solusi pengobatan yang tepat ketika itu sesuai dengan petunjuk dokter. Kemudian pengambilan darah itu tidak membahayakan bagi pendonor, baik secara keseluruhan atau secara parsial, karena Rasulullah SAW melarang kita untuk membahayakan diri kita atau membahayakan orang lain. Kemudian syarat berikutnya, Syekh Ali Jum'ah mengatakan bahwa pendonor itu harus terbukti tidak memiliki penyakit yang berbahaya. Jadi kalau misalnya dari donor darah ini akan menimbulkan penyakit lain, maka hal itu dilarang. Dan hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita akan membicarakan lebih lanjut mengenai donor darah ini setelah jeda berikut. Muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita tadi telah mengetahui bahwa mayoritas ulama mengatakan diperbolehkan kita untuk melakukan donor darah ini dalam beberapa kondisi darurat yang dipastikan bahwasanya itu hanyalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa tersebut. Namun fenomena yang sekarang terjadi, tidak semua orang mau mendonorkan darahnya secara sukarela. Beberapa kalangan itu akan bersedia mendonorkan darah, tapi dengan mendapatkan imbalan uang atau berupa materi. Nah, dalam hal ini ulama fikih sepakat bahwasanya mengambil harga untuk darah itu hukumnya adalah haram. Jadi secara hukum fikih menjual atau membeli darah itu tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW an Aun ibni Abi Hudzaifah an abihi annahu ishtara ghulaman hajjaman faqala inna nabi sallallahu alaihi wasallam naha an thamanid dam wa thamanil kalbi wa kasbil baghiyyi wala ana akilar riba wa mukilahu wal washimata wal mustaushimata wal musawwir. Dari Aun bin Abi Juhaifah, dari ayahnya Abu Juhaifah, bahwasanya beliau membeli seorang budak laki-laki yang memiliki keterampilan membekam. Abu Juhaifah mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi SAW melarang pendapatan dari darah, yaitu jual beli darah dan sebagainya, pendapatan dari jual beli anjing dan penghasilan pelacur. Nabi SAW juga melaknat pemakan riba, nasabah riba, orang yang mentato, orang yang minta ditato, dan orang yang membuat patung atau gambar yang dilarang. Nah, jadi berdasarkan hadis ini bahwasanya uang yang diperoleh dari jual beli darah itu hukumnya haram. Kemudian Rasulullah SAW juga
berkata bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanid dam wa samanil kalbi wa kasbil amati wa la'anal washimah wal mustawshimah wa akilar riba wa mukilahu wa la'anal musawwir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hasil penjualan darah, hasil penjualan anjing, dan upah dari budak wanita yang berzina. Beliau juga melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato, memakan riba dan menyerahkannya, atau begitu pula tukang gambar makhluk yang memiliki ruh. Nah, jadi dua hadis ini dua-duanya mengatakan bahwa uang yang diperoleh dari jual beli darah itu hukumnya haram. Kemudian Allah juga mengharamkan darah manusia, seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman idturra ghaira baghin wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi sebagaimana kaidah, jika barang tersebut haram, maka jual belinya juga hukumnya haram. Rasulullah SAW bersabda, innallaha idza harrama syai'an harrama samanahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan harganya atau hasil jual belinya. Jadi ketika darah itu dikatakan najis dan haram, maka diperjualbelikan, uang yang dihasilkan juga menjadi haram. Kemudian dalam hadis Abu Hudzaifah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW dengan jelas melarang kita untuk mengambil harga dari samanil kalbi wa samanid dam, dari hasil penjualan anjing dan hasil penjualan darah. Nah, kemudian bagaimana, pertanyaan kita berikutnya, bagaimana yang terjadi di rumah sakit atau misalnya di PMI, apakah mereka dikatakan menjual darah ketika terjadi adanya penggantian uang atau sejumlah uang ketika ada pasien yang memerlukan transfusi darah. Nah, jadi dalam hal ini ada klarifikasi dari PMI bahwasanya uang yang diberikan itu bukanlah sebagai biaya atau harga dari pembelian darah, melainkan itu adalah biaya pemeliharaan dan pengolahan darah tersebut. Jadi statusnya PMI itu tidak menjual belikan, tetapi hanya meminta biaya untuk perawatan. Hal ini seperti disebutkan oleh Direktur PMI yang berada di Pontianak ketika beliau menjelaskan bahwa darah yang ditransfusikan itu memerlukan pengolahan terlebih dahulu sehingga tidak membahayakan bagi penerima. Oleh sebab itu, pengolahan darah itu membutuhkan biaya dan bertujuan mendapatkan darah yang bermutu, aman dan bebas infeksi menular lewat transfusi darah agar siap digunakan untuk transfusi. Nah, jadi biaya-biaya ini, biaya yang dibebankan itu digunakan untuk apa saja? Yang pertama adalah untuk merekrut atau mencari donor darah sukarela. Kemudian untuk biaya pengadaan kantong darah, untuk biaya bahan pakai medis dan non medis, kemudian biaya pemeriksaan golongan darah dan hemoglobin, kemudian biaya pengadaan regan uji saring agar terbebas dari IMLTD yang meliputi HIV, AIDS dan sebagainya, kemudian biaya pengadaan regan untuk uji cocok serasi, kemudian biaya penggantian alat, biaya pemeliharaan alat, sarana dan prasarana,
kemudian biaya untuk penunjangan meliputi air, listrik, telepon, dan pemusnahan limbah medik. Nah, jadi dalam hal ini apabila kita diminta membayar untuk mengambil darah di PMI atau di rumah sakit, maka yang terjadi itu bukan akad jual beli, tetapi akad penggantian biaya dari darah tersebut sehingga bisa dipakai atau difungsikan dengan baik kepada pasien yang membutuhkan. Kemudian, jika seandainya dalam kondisi darurat kita tidak menemukan darah, kecuali kita harus membeli. Nah, dalam Fatwa Majma' Fiqih Al-Islami dijelaskan, wa yustasna min dzalika halatud darurah ilaihi lil agradit tibbiyah wala yujadu man yatabarra'u bihi illa bi'iwadin fa inna ad-darurat tubihul mahzurat biqadri ma tarfa'ud darurah wa 'inda idin yahillu lil mushtari daf'ul 'iwadi wa yakuna al-ithmu 'alal akhidhi wala mani'a min i'ta'il mal 'ala sabilil hibah aw mukafa'ah tashji'an 'ala qiyami bihadzal amalil insani al-khairi. Nah, dikecualikan jika keadaan darurat yang bertujuan untuk pengobatan, jika tidak ditemukan pendonor kecuali hanya dengan harga atau upah. Nah, jadi kalau misalnya tidak bertemu lagi dengan orang yang mau mendonorkan secara sukarela, dia hanya mau memberikan darahnya dengan dibayar, maka kita diperbolehkan melakukan. Tetapi dosanya ditanggung oleh orang yang mengambil harga tersebut. Nah, jadi muslimah, pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, kita dalam hal ini menurut para ulama diperbolehkan untuk menerima atau mendonorkan darah dalam keadaan kondisi darurat yang pengobatan lain tidak berfungsi kecuali hanya dalam hal tersebut. Demikian kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita sama-sama tutup pertemuan kita ini dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.